Assalamualaikum. Yes. Eee, ada satu buku kumpulan puisi yang menjadi bersejarah, eee, karena dari 2 penulisnya, antologi dari 2 penulis, dia bikin kumpulan puisi yang menjadi pintu, eee, puisi-puisi saya menemukan takdirnya untuk diterbitkan. Kayaknya saya perlu cerita nih karena, sebentar lagi saya mau launching buku yang kedua, buku antologi puisi yang kedua, dan rasanya saya harus berterima kasih pada 2 penulis yang menjadi pintu, diterbitkannya, eee, 2 buku puisi saya, buku antologi puisi, yaitu ini. Jadi ada buku kumpulan puisi judulnya Di Bawah Payung Senja Kita Bercerita. Ini kolaborasi 2 penulis, Titi Sanaria dan Lila Saraswati. Keduanya teman dulu di Google Plus ya, kalau dulu ada Google Plus tuh kita bertiga itu sering bertukar, bertukar, ide dan masukan atas tulisan-tulisan kita. Sebenarnya Mbak Titi Sanaria ini saya belum pernah ketemu, ya udah di Makassar ya, tapi kita ketemunya di online. Kalau Mbak Lila, kita satu komunitas sastra Kementerian Keuangan. Dari mereka berdua inilah terus saya akhirnya dihubungin dari pihak, penerbit, kayak rekomendasi mereka gitu. Jadi saya harus berterima kasih sama Mbak Lila dan Mbak Titi Sanaria. Dan keduanya ini sering memanggil saya, waduh, Don Juan bahwa itu. Sering diledekin saya sebenarnya ya, cuman ternyata berjasa sekali. Puisi yang manis ya, buku puisi yang manis dengan kemasan yang, mudah dipegang, seukuran tangan, sekitar mana-mana. Sehingga karena memang buku puisi itu idealnya begitu ya, dia jadi mudah dibawa kemana-mana karena dia bukan buku diktat yang dibawa ke kampus untuk menjadi bahan diskusi gitu ya. Tapi ini adalah teman di halte, teman di ruang tunggu misalnya, karena nyaman. Saya akan bacakan satu puisi pendek aja ya, karya Mbak Lila yang khas beliau, itu puisi cinta. Saya pilih yang ini, Kunang-kunang gitu. Ini ditulis 25 Agustus 2018. Nggak jauh dari hari ulang tahun saya nih. Kunang-kunang. Tadi malam ia menjelma kunang-kunang yang terbang ke telaga mataku, berpijar-pijar di antara perdu, hinggap sesaat di atas bunga, lalu terbang lagi entah kemana. Lambat laun ia lenyap. Entah kapan ia bisa kutangkap. 25 Agustus 2018. Puisi cinta walaupun kesampaian ya. Tapi puisi-puisi seperti ini terkadang justru menarik untuk teman-teman yang sedang jatuh cinta. Ada satu kaidah dulu katanya, cinta suatu hari akan membuat seorang menjadi penyair. Ya mungkin begitulah ya. Jadi kalaupun tidak dia menulis puisi, biasanya cintalah yang mendekatkan seorang dengan puisi. Ya sepertinya itulah yang menjadi alasan beberapa
konsumen dalam mengkonsumsi buku puisi. Selain mereka orang-orang yang memang suka ya dengan dunia sastra. Saya lihat ada beberapa pembeli buku puisi itu bukan karena sastranya tapi karena sedang jatuh cinta. Ya, atau mungkin ingin memberikan sesuatu bagian dari pengungkapan isi hatinya gitu. Saya berikan satu puisi aja. Sehingga buku-buku puisi dengan kemasan yang manis-manis itu menjadi pilihan gitu buat mereka yang ingin mengungkapkan isi hatinya melalui pemberian dalam bentuk buku puisi. Mungkin begitu ya. Ya, begitu pula akhirnya saya memilih cover buku puisi yang rencana terbit di bulan depan. Itu saya coba cover yang lebih manis gitu ya dibanding buku pertama. Buku pertama itu saya masih malu-malu saya dengan cover abu-abu terasa gelap ya, memang karena saya cenderung muram ya. Saya cenderung suka yang dalam bayang-bayang gelap. Namun di buku yang kedua, buku antologi puisi yang kedua, nanti insya Allah judulnya Hidung Para Pencari. Itu adalah satu rangkaian puisi, antologi puisi yang berisikan pencarian, cinta, rindu, dan rasa syukur. Dengan cover yang saya buat cantik, karena itu saya menghubungi kakak saya Utin Rini. Beliau seorang pelukis di Jogja, untuk mengajak kolaborasi, menyiapkan cover yang cantik ya, tapi tetap filosofis gitu ya. Dengan ilustrasi juga di dalamnya. Jadi setiap segmen puisi antara pencarian, cinta, rindu, dan syukur itu ada karya Utin Rini di situ. Karya Utin Rini, karya lukisan beliau. Dan ini Utin Rini ini silakan nanti kalau mau di googling. Kalau teman-teman yang penyuka seni lukis kayaknya sih kenal beliau. Ya seorang pelukis dengan gaya cantik. Cantik. Manis karena memang perempuan ya. Ya, seperti itulah ya. Jadi monggo pada teman-teman yang tertarik dengan dunia puisi, atau saya mencoba mengkolaborasi nih puisi dengan karya lukis walaupun hanya ilustrasi, tapi ingin menggambarkan itu, jadi saling melengkapi, itu bisa dinikmati. Dan yang kedua mungkin buat kalau yang nggak terlalu mengerti puisi, tetap bisa ikut mengkonsumsi gitu buku ini, karena ini bisa jadi cendera mata pemberian pada kekasih karena kemasannya cantik. Ya mungkin begitu ya. Semangatnya sih semangat agar membumikan seni sastra, dalam hal ini puisi, ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena dulu di komunitas seni di kantor itu kami sering ledek-ledekan itu antara teman-teman yang musik dan nyanyi dan kami di sastra dan puisi. Kalau musik dan nyanyi ini kan seni permukaan gitu, seni yang enak ditayangkan di mana aja gitu. Ada rapat rakorda atau rapat apa yang rapat serius, selingin musik enak gitu. Pas istirahat jreng gitu, live musik. Atau saat makan santap siang, santap greng gitu ya. Tapi kami di puisi dan sastra itu kan perlu effort gitu. Ketika kita diletakkan mau taruh di mana gitu. Ini kan seni kalau bahasa kami waktu itu seni kedalaman gitu. Jadi seni kalau di permukaan laut, dan permukaan laut itu kan ikannya cantik-cantik gitu, warnanya indah ya, karena dekat dengan matahari gitu. Sementara
seni kedalaman itu. Ya puisi kan gitu ya, isinya orang-orang yang merenung, itu aslinya ketemunya karang, gelap, gurita, jadi binatang-binatang yang serem-serem. Jadi akhirnya seringkali kita mati gaya gitu saat diminta perform di satu event yang memang nggak masuk gitu. Saya pernah ngalamin kisah nyata itu di depan Ibu Menteri Sri Mulyani saat awal dulu. Saya malu betul sama ibu itu. Saat periode pertama beliau jadi menteri, saya pernah diminta baca puisi saat santap siang dan saya mati gaya itu, nggak asik banget lagi. Karena suasananya nggak support, waktu dan suasananya support. Ya itulah risiko di wilayah itu ya. Nah, karena itu, eee, saya sih mencoba mengangkat ya, selain kita itu menjaga menjaga keasliannya, mungkin ini memang seni kedalaman gitu ya, yang memang di situ tempatnya, tapi saya mencoba ini menghubungkan dengan, penikmat. Penikmatnya itu segmennya harus diperluas. Jadi harus ada satu yang cantik-cantik. Tetap filosofis tapi cantik. Nanti bisa dicek di cover buku saya yang kedua ini, kayaknya insya Allah sih cantik ya, dengan warna merah putih dan merah dan putih, kombinasi merah. Oke, ini jadi kayak promosi. Terima kasih, salam literasi, tetap membaca. Salam.